analisis adalah salah satu aspek mendasar dalam sistem tenaga elektrik. Ketika kita mengoperasikan suatu jaringan listrik, maka sangat penting untuk mengetahui bagaimana daya aktif dan daya reaktif mengalir dari satu titik ke satu titik lainnya. Ketika permintaan listrik berubah, misalnya karena beban konsumen meningkat atau pembangkit baru ditambahkan, maka saluran aliran daya juga akan berubah. Analisis aliran daya memberikan gambaran yang jelas tentang dampak dari perubahan tersebut. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang metode Gauss-Seidel. Metode Gauss-Seidel merupakan salah satu metode iteratif yang digunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan nonlinear dalam power flow analysis pada sistem tenaga listrik. Tujuan utamanya adalah menentukan besarnya tegangan dan sudut fasa di setiap bus, sehingga keseimbangan antara daya aktif dan reaktif dalam jaringan dapat terpenuhi. Prinsip kerja metode ini adalah memperbarui nilai tegangan pada setiap bus secara berurutan menggunakan hasil perhitungan terbaru dari bus sebelumnya sehingga tercapai konvergensi. Untuk percobaannya, kita akan melakukannya pada software bernama MATLAB atau Matrix Laboratory. Apa sih MATLAB itu? MATLAB adalah perangkat lunak komputasi numerik yang dirancang untuk mempermudah perhitungan matematika, terutama yang melibatkan operasi matriks, analisis data, dan pemodelan. Dalam metode Gauss-Seidel, MATLAB sangat berguna karena mampu melakukan iterasi perhitungan secara cepat dan akurat pada sistem persamaan linear, memproses matriks berukuran besar, mengevaluasi konvergensi melalui perhitungan error tiap iterasi, serta memvisualkan hasil seperti grafik penurunan error. Oke, di sini saya akan menjelaskan hasil data iteration dari codingan MATLAB. Nah, kita bisa lihat pada tabel tersebut kita mengiterasikan 30, di mana kita menggunakan 30 bus. Bisa dilihat iterasi pertama menghasilkan max mismatch 0,9224 per unit, dan iterasi kedua menghasilkan 0,7478 per unit, dan iterasi ketiga menghasilkan 0,6551 per unit, di mana iterasi pertama dan kedua hingga ketiga terjadi penurunan max mismatch. Apa sih max mismatch itu? Max mismatch adalah selisih terbesar antara daya aktual yang dihitung dari tegangan bus dengan daya yang seharusnya diinjeksikan pada tiap bus tersebut. Nah, bisa dilihat pada grafik yang di bawah. Di sini terjadi penurunan. Nah, dengan penurunan tersebut, setiap iterasi maka akan memperbaiki tegangan tiap bus, sehingga sistem akan mendekati keseimbangan daya. Penurunan max mismatch ini menandakan proses konfigurasi metode integrasi Gauss-Seidel. Oke, saya jelaskan juga, ini kan terdapat iterasi 30 yang seharusnya kita 270. Kenapa bisa gitu? Kita kan di awal menggunakan 30 bus, yang dimana satu bus itu 9 iterasi, berarti 9 kali 30 menghasilkan 270 iterasi. 270 iterasi itu akan mencapai max mismatch 0 per unit atau 0,0001 per unit. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tabel 2 yang berisi data bus voltage dan power injection. Nah, di tabel 2 ini terdapat 30 data bus. Nah, buat kolom V ini berisi tentang voltage atau tegangan tiap bus dalam satuan per unit atau PU. Selanjutnya, kolom angle berisi tentang sudut fasa tiap bus. Lalu kolom PG dan QG berisi tentang daya beban aktif dan reaktif. Lalu PG dan QG berisi tentang daya aktif dan reaktif dari generator. Lalu kolom PINJ dan QNJ itu berisi tentang daya injeksi, yaitu selisih daya yang masuk dan keluar bus, dan mencerminkan kontribusi tiap bus terhadap aliran daya sistem. Dan selanjutnya bisa kita lihat pada kolom P injection dan Q injection ini terdapat nilai positif dan negatif. Nah, nilai positif itu menunjukkan daya itu tersedot dari jaringan, sedangkan kalau nilai yang positif berarti bus itu menyuplai daya. Selanjutnya dapat kita lihat bahwa tegangan pada tabel 2 ini ada yang meningkat dan ada yang menurun. Nah, penurunannya itu bisa disebabkan oleh beban yang menyedot daya aktif dan reaktif. Lalu arus besar yang menimbulkan voltage itu menjadi drop. Selanjutnya jarak dari slack yang makin jauh
itu menyebabkan rugi tegangan yang makin besar. Selanjutnya, generator itu bisa kehabisan kemampuan menyuplai daya reaktif. Dan yang terakhir, tidak ada kompensasi tegangan di tengah jaringan. Oke, lanjut. Ini adalah tabel ketiga di mana kita menggunakan kode MATLAB untuk mendapatkan line flow namanya. Jadi di line flow tersendiri ini sama aja menggunakan metode Gauss-Seidel. Isinya menjelaskan berapa besar daya yang mengalir tiap saluran, apakah ada rugi dayanya, apakah enggak, apakah dayanya itu normal atau berbalik. Oke, mungkin kita langsung aja ke tabelnya. Nah, jadi di sini ada bus asal, bus from. From itu adalah asal. Oke, lanjut itu ada P from dan P from. Sedangkan P from itu sendiri adalah daya aktif yang mengalir dari bus asal. Sedangkan P from daya reaktif yang teraliri lah dari bus asalnya. Mungkin di sini kan ada P from yang positif dan P from yang negatif. P from dari positif itu sendiri berarti tandanya daya itu mengalir searah lah sama arah saluran, sedangkan P from yang negatif itu berlawanan arah. Kayak contohnya di saluran satu ini, satu kedua ini kan ada positif, berarti dia mengalir secara arahnya bagus lah, arahnya sesuai dengan ini satu kedua. Sedangkan kayak ini, 7 ini negatif, berarti sebenarnya itu 7 ke 5 karena dia tuh berlawan arah gitu. Oke, mungkin lanjut. Di sini ada loss P sama loss P. Loss P dan loss P itu sendiri adalah rugi-rugi daya aktif. Loss P itu rugi-rugi daya aktif karena resistansi kabel. Sedangkan loss P itu rugi daya reaktif karena reaktansi sebuah jaringan. Mungkin dari 1 dan 2 juga ya. 1 dan 2 itu mempunyai loss P sebesar 2,290. Yang artinya ini cukup besar lah dibanding kabel-kabel lainnya. Kenapa besar ya? Karena P from dan P from ini juga besar, jadi ya wajar kalau kita yang lain kecil-kecil. Nah, sedangkan kayak yang gini lah, sisanya tuh kayak yang lain-lain lah pokoknya kecil, karena ya daya mengalirnya juga kecil. Nah. Oke, mungkin juga ada beberapa yang namanya itu saluran multi cabang. Saluran multi cabang itu seperti saluran mungkin di next slide deh ya. Nah, seperti saluran 10 ini, 10 itu bisa ke 20, bisa ke 10 ke 17, 10 21, 10 22. Karena begini, ini namanya saluran multi cabang atau branching bus. Ya karena terbagi banyak, jadi daya atau ruginya pun juga berkurang, juga terbagi-bagi gitulah. Jadi kesimpulannya, analisis aliran daya adalah langkah penting dalam memahami kondisi operasi sistem tenaga listrik seperti distribusi daya aktif, daya reaktif, dan tegangan pada setiap bus. Metode Gauss-Seidel dapat digunakan untuk menyelesaikan perhitungan aliran daya secara iteratif, namun membutuhkan waktu konvergensi yang lebih lama. Dan metode Newton-Raphson menghasilkan hasil yang lebih cepat dan akurat. Lalu, simulasi menggunakan MATLAB mempermudah proses perhitungan dan visualisasi hasil analisis. Secara keseluruhan, pemilihan metode dan perangkat lunak seperti MATLAB sangat berpengaruh terhadap efisiensi, akurasi, dan kemudahan analisis sistem tenaga listrik.